Dari reruntuhan kuil kuno hingga jalan para peziarah, setiap lapisan tanah di Tanah Suci terus berbicara, membuktikan bahwa kisah dalam Alkitab benar-benar terjadi. Di Tel Moza, dekat Yerusalem, ditemukan sebuah kuil sejaman dengan Bait Suci Salomo. Penemuan ini menunjukkan bahwa penyembahan di Israel kuno lebih beragam sebelum akhirnya dipusatkan di Yerusalem. Dari Ketef Yeriko, selembar papirus rapuh bertuliskan bahasa Ibrani kuno ditemukan. Naskah tertua yang pernah ditemukan di Israel memberi kita gambaran langka tentang cara orang menulis dan berkomunikasi di masa para raja. Gua pemakaman di Ketef Rama menyingkap adat penguburan dari zaman besi, mungkin berasal dari wilayah kampung halaman Saul. Di Tel Rekes, ditemukan prasasti yang menyebut Gunung Tabor, membuktikan keakuratan geografis kisah Alkitab di Israel bagian utara, tempat Deborah dan Barak pernah memimpin perang. Tablet Ransam Babilonia mencatat nama Raja Yoyakin dari Yehuda, yang diasingkan ke Babel, persis seperti tertulis dalam 2 Raja-Raja 25. Sejarah diukir dalam tanah liat, membenarkan firman yang tertulis. Di Migdal dekat Laut Galilea, mosaik sinagoga abad pertama ditemukan, mungkin tempat ibadah pada masa pelayanan Yesus. Di Qumran, ditemukan wadah tinta yang diyakini digunakan oleh para juru tulis yang menyalin naskah Laut Mati, manuskrip Alkitab tertua yang masih bertahan. Di Tel Sheva, gudang-gudang kuno memperlihatkan pemerintahan yang teratur di masa kerajaan Yehuda, tanda bahwa bangsa itu dipersiapkan bahkan di tengah masa sulit. Jalan peziarah Yerusalem kini digali kembali. Batu-batunya pernah dilalui ribuan penyembah. Mungkin juga oleh Yesus dan murid-muridnya menuju Bait Allah. Dan di Gunung Gerizim, reruntuhan kuil Samaria mengingatkan kita akan perpecahan lama antara orang Yahudi dan Samaria, tempat di mana Yesus berbicara tentang penyembahan yang sejati. Dari papirus hingga reruntuhan bait, arkeologi terus menyingkap jejak sejarah yang meneguhkan iman bahwa kisah Alkitab bukan legenda, melainkan catatan hidup tentang Allah yang nyata bekerja dalam sejarah manusia.